Salam matematika hebat. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang pembulatan desimal dan persen. Nah, sebelum membahas tentang pembulatan desimal, kita akan membahas terlebih dahulu tentang nilai tempat. Seperti contoh berikut ini adalah kita akan bahas nilai tempat bilangan desimal. Nah, ini adalah tanda desimalnya yaitu koma. Kemudian ada angka yang menempati nilai tempat di depan tanda desimal. Ini adalah angka satuan atau menempati nilai tempat satuan. Kemudian ada angka di belakang tanda desimal seperti 3 ini. Angka yang pertama atau satu angka di belakang koma ini menempati nilai tempat persepuluhan. Nah, kemudian angka kedua di contoh ini 6 memiliki atau menempati nilai tempat perseratusan. Ada dua angka di belakang koma, nilai tempatnya perseratusan. Begitu seterusnya, 3 angka di belakang koma, atau angka ketiga di belakang koma itu menempati nilai tempat perseribuan. Kemudian angka keempatnya menempati nilai tempat per 10 ribuan. Nah, sekali lagi perlu dipahami atau perlu kita ketahui tentang nilai tempat bilangan desimal ini. Angka di depan tanda desimal atau tanda koma menempati nilai tempat satuan. Kemudian di belakang tanda desimal, satu angkanya ini persepuluhan. Angka kedua atau dua angka di belakang koma perseratusan. 3 angka per seribuan. 4 angka di belakang koma per 10 ribuan. Nah, setelah memahami nilai tempat, baru kita bisa melakukan pembulatan bilangan desimal. Nah, yang pertama kita lakukan atau kita berikan contoh pembulatan ke satuan terdekat. Aturan pembulatannya adalah angka 1, 2, 3, 4 dibulatkan ke bawah. Artinya, angka-angka ini nanti akan menjadi 0. Atau bilangan yang dibulatkan nanti ditambah 0. Atau nilainya tetap. Kemudian angka 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Atau jika melakukan pembulatan dengan acuan angka-angka ini, maka angka ini akan menjadi 1 atau yang dibulatkan nanti akan ditambah 1. Nah, seperti contoh berikut ini. 2,345. Kita akan melakukan pembulatan ke satuan terdekat. Satuannya adalah 2. Nah, apakah 2 ini akan ditambah 0 atau ditambah 1 tergantung dari acuannya ini. Acuannya adalah angka di belakangnya. Karena ini satuan, maka acuannya adalah angka yang menempati nilai tempat persepuluhan, yaitu angka 3. Nah, angka 3, kita lihat di aturan pembulatan, angka 3 ini dibulatkan ke bawah. Artinya, angka 3 ini menjadi 0 atau yang dibulatkan ini satuannya ditambah 0. Sehingga 2 tambah 0 menjadi 2. Nah, dari contoh ini, 2,345 dibulatkan menjadi 2. Karena acuannya ini dibulatkan ke bawah. Berikutnya, kita akan melakukan pembulatan ke persepuluhan terdekat. Kita lihat persepuluhan terdekat adalah ini, satu angka di belakang koma adalah 3. Apakah 3 ini akan ditambah 0 atau ditambah 1? Atau apakah dibulatkan ke bawah atau ke atas? Tergantung dari acuannya, yaitu angka di belakangnya yang menempati nilai tempat perseratusan. Nah, kita lihat angka 4 ini pada aturan pembulatan dibulatkan ke bawah. Artinya 3 ini ditambah 0 atau nilainya tetap. 3-nya nilainya tetap. Nah, maka 2,345 dibulatkan menjadi 2,3 karena 3-nya ini tetap. Yang lainnya jadi 0. Selanjutnya pembulatan ke perseratusan terdekat. Kita lihat perseratusan ini
4 ini menempati nilai tempat perseratusan, apakah nilainya tetap atau ditambah 1 tergantung dari angka di belakangnya, yaitu per seribuan. Angka 5 ini kita lihat di aturan pembulatan, 5 ini dibulatkan ke atas. Artinya 4 ini nanti akan ditambah dengan 1. Nah, 4 ditambah 1 hasilnya 5. Maka pembulatan ini menjadi 2,35 karena 4-nya ini dibulatkan ke atas tergantung dari acuannya, yaitu ini angka 5. Angka 5 ini dibulatkan ke atas sehingga 4-nya ditambah 1 menjadi 5. Sehingga apabila dibulatkan ke perseratusan terdekat, 2,345 menjadi 2,35. Nah, begitu seterusnya pembulatan bilangan desimal mengikuti aturan pembulatan, dan juga kita juga harus memahami nilai tempat. Nah, kita lanjut ke pembulatan persen. Aturan pembulatannya masih sama, namun yang dibulatkan adalah bilangan persen. Contohnya 14%. 14. Ini adalah bilangan puluhan. Kemudian untuk membulatkan ini kita memerlukan satu angka di belakangnya, yaitu ini satuannya. Kita lihat di aturan pembulatan. 4 ini dibulatkan ke bawah. Artinya menjadi 0 atau 1 ini, 1 puluhan ini ditambah 0. Jadi tetap jadi 1 atau karena puluhan menjadi 10%. Jadi 14% dibulatkan menjadi 10%. Begitu juga angka bilangan yang di bawahnya 28%. Kita lihat pembulatannya, acuannya adalah 8. 8 ini dibulatkan ke atas atau 2 puluhan ini nanti ditambah 1 puluhan. Jadilah 30%. Nah, aturan pembulatan persen ini mengikuti aturan pembulatan bilangan cacah seperti biasa. Nah, bagaimana dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat contoh penerapan pembulatan desimal dan persen. Contohnya adalah ini. Ayu membeli pita merah sepanjang 1,5 meter, pita putih sepanjang 2,3 meter, dan pita biru sepanjang 3,7 meter. Taksirlah panjang keseluruhan pita yang dibeli oleh Ayu. Nah, pembulatan itu nanti akan berguna atau berfungsi untuk melakukan taksiran atau perkiraan, perhitungan perkiraan. Nah, berdasarkan permasalahan ini, kita bisa menjawabnya seperti berikut. Yang pertama kita bulatkan terlebih dahulu. Pita merah 1,5 meter dibulatkan menjadi 2 meter. Ini untuk melakukan perkiraan atau taksiran ya. Kemudian pita putih 2,3 meter dibulatkan menjadi 2 meter. Nah, kemudian pita biru 3,7 meter dibulatkan menjadi 4 meter. Nah, pembulatan-pembulatan ini tetap mengikuti aturan pembulatan bilangan desimal yang sebelumnya sudah kita bahas. Seperti ini, 1,5 meter ini acuannya adalah 5, 5 dibulatkan ke atas sehingga menjadi 2 meter. Ini 2,3, acuannya adalah 3, 3 dibulatkan ke bawah sehingga 2-nya tetap menjadi 2 meter. 3,7 meter, 7-nya ini dibulatkan ke atas sehingga 3-nya ditambah 1 menjadi 4 meter. Nah, kemudian perkiraan panjang pita keseluruhnya kita jumlahkan ya. Kira-kira adalah 2 tambah 2 tambah 4, yaitu 8 meter. Jadi panjang pita, seluruh pita kira-kira 8 meter. Nah, kita lanjut contoh penerapan pembulatan persen. Nah, sebuah sepatu harganya 200.000. Toko sepatu memberikan diskon atau potongan harga sebesar 17%. Nah, 17%. Kemudian taksirlah berapa rupiah diskon yang diberikan oleh toko sepatu. Nah, kita akan menaksir atau mengira-ngira melakukan perkiraan terhadap
diskon atau potongan harga yang diberikan oleh sebuah toko, kita jawab seperti berikut. Nah, yang pertama kita bulatkan dulu persennya, 17%. Ini kita bulatkan, patokannya atau acuannya adalah 7. 7 ini dibulatkan ke atas, sehingga 1 puluhan ini ditambah 1 puluhan, yaitu menjadi 20%. Nah, setelah melakukan pembulatan persen, 17% menjadi 20%, baru kita kalikan dengan harga sepatu. Nah, diskonnya 20% kali 200.000. Nah, ini kita bisa kalikan, ini 20% ini, 20 per 100 kita kalikan 200.000, sehingga hasilnya 40.000. Jadi, diskon yang diberikan oleh toko sepatu kira-kira 40.000. Artinya, besarnya diskon tidak jauh dari 40.000. Ya, perkiraannya sekitar 40.000 rupiah. Nah, demikian anak-anak pembulatan bilangan desimal dan persen. Semoga materi ini dapat dipahami dan nanti anak-anak berlatih dengan latihan-latihan soal. Terima kasih, semoga bermanfaat.